Shalom, selamat malam, selamat bergabung dalam ibadah Kesan Timur GKPP MTC Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali, men-sharingkan kembali tentang topik ibadah khotbah kemarin, yaitu tentang restart. Di bulan ini kita membahas tentang awal yang baru. Jika di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang awal yang baru, yaitu tentang jadi kemarin kan, apakah saudara ingin tahun yang baru ini menjadi awal dari lembaran yang baru bagi hidup kita, bukan lagi berputar-putar, tubruk sana tubruk sini tanpa hasil, tapi memiliki arah yang tepat, arah yang jelas dan penuh makna serta kebahagiaan? Jika iya, mari kita akan bersama-sama membahas tentang khotbah minggu yang lalu. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 13 sampai 19. Ini adalah ayat yang akan kita ulas selama 1 bulan ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ayat yang 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ayat sebelumnya nanti Bapak Ibu bisa baca selanjutnya secara pribadi, agar tidak lepas dari rangkaian firman tersebut. Saya akan mengulas kembali tentang 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18 yang minggu lalu kita sudah membahasnya, tentang a new creation, ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah dan dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya. Jadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 13 sampai 19 ini ada 5 bagian, di mana 1 bagian itu jadi dan 4 bagian itu sebab. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang jadi. Minggu yang sekarang kita membahas sebab yang pertama, yaitu 2 Korintus 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Jadi tujuan hidup yang baru, di sini kita akan bahas ada 3 poin, yaitu hidup dengan tujuan yang baru, hidup dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi sesama. Poin pertama, hidup dengan tujuan yang baru, yaitu adalah hidup untuk melayani Kristus dan memperhatikan kepentingan jemaat. Artinya, dari hidup kita yang awalnya hanya berpusat pada diri sendiri atau istilahnya egosentris, sekarang kita hidup berpusatkan pada Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi secara otomatis apa yang ada di hati kita, di pikiran kita adalah memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Dalam poin ini juga dibahas tentang dosa, di mana di dalam bahasa Yunani dosa ini menggunakan istilah harmasia, atau dalam bahasa Inggrisnya to miss the mark atau meleset dari sasaran. Nah, persoalannya banyak sekali atau sering kali orang-orang itu tidak sadar kalau sedang meleset dari sasaran. Kita berpikir bahwa ini jalan yang benar, ini adalah arah yang tepat supaya hidupku lebih baik, lebih sukses. Padahal ia sedang melenceng, bahkan hidup bertolak belakang dengan sasaran yang seharusnya. Nah, kadang dalam situasi yang penuh kegelapan, kacau,
atau dengan banyak kebingungan dan karena berbagai masalah, orang nggak tahu arah yang benar itu apa, harus kemana dan apa yang harus diambil. Arah yang keliru dianggap sebagai arah yang benar. Tujuan yang menghancurkan kehidupan justru dianggap sebagai tujuan yang membahagiakan. Karena itu, mari kita datang pada Kristus. Karena di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru, yang hidup di dalam terang Allah, dan berjalan dengan tujuan yang baru. Jesus is the light. Sehingga, sebaliknya dari hidup menghancurkan diri sendiri, kita sekarang mengetahui arah kehidupan yang benar, yang membawa kepada kehidupan yang penuh dengan makna. So, mari datang pada Yesus. Kemudian poin yang kedua yaitu hidup dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-13 tadi ada istilah aku tidak menguasai diri, artinya tidak berkuasa atas diri kita lagi. Out of our mind atau existemi, yaitu mengesampingkan kepentingan diri sendiri sehingga dianggap orang sebagai pribadi yang tidak waras. Seperti Paulus misalnya, dia sampai rela meninggalkan segala kenyamanan hidupnya hingga akhirnya dia harus ditangkap, mengalami berbagai macam tantangan, hambatan di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang dianggap sukses di dunia tidak sama dengan apa yang dianggap sukses oleh Tuhan. Bagi Paulus, melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh itulah kesuksesan secara hakiki. Menurut Arthur Wallis, kemarin disampaikan bahwa if you want to be successful in your life, find out what God is doing in your generation and fling yourself into it. Artinya, apabila engkau ingin berhasil di dalam kehidupanmu, temukan apa yang Allah sedang kerjakan di dalam generasimu dan ceburkan dirimu ke dalamnya. Jadi kita harus mencari tahu apa kehendak Tuhan. Kemudian kita bergabung di dalam rencana Tuhan itu. Terus kadang kita bertanya, di mana saya dapat mengenal kehendak Allah bagi diriku? Satu-satunya caranya adalah miliki hubungan karib dengan Tuhan. Hiduplah dalam relasi yang akrab dengan Kristus, maka kita akan mengenal kehendak Allah bagi kita. Bangun kehidupan doa kita. Kemudian poin yang ketiga, hidup dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi sesama. Di dalam gambar kita melihat Mother Teresa. Di sini adalah sosok tokoh yang sangat terkenal karena hatinya yang penuh kasih untuk orang-orang yang sangat membutuhkan di daerahnya. Kita akan baca lagi. Paulus menulis demikian, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Artinya saat kita berkuasa atas diri kita, itu semata-mata hanya untuk kepentingan orang lain. Artinya yang ia lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin Anda bertanya, kalau saya hidup hanya memikirkan kepentingan orang lain, kapan saya dapat hidup untuk memikirkan kepentingan saya sendiri? Atau jika kita harus menyenangkan orang lain, kapan saya disenangkan? Nah, menurut hasil riset dari National Opinion Research Center at the University of Chicago tahun 2006 menyatakan bahwa hidup menjadi berkat bagi orang lain sesungguhnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Ada 2 poin yang mereka simpulkan dari riset mereka. Rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih yang altruistik, yaitu kasih yang tidak egois atau mementingkan diri sendiri, akan berbahagia. Itu poin pertama. Yang kedua, orang yang hidup dalam kasih altruistik atau tidak egois itu, dia sendiri juga akan berbahagia. Jadi saat kita memberikan kebahagiaan bagi orang lain, secara otomatis akan kembali kepada kita sendiri. Kita menjadi ikut berbahagia. Ya, egosentris versus altruistik.
Orang egosentris beranggapan bahwa seluruh alam semesta berpusat pada dirinya, tidak akan pernah mengalami kepuasan yang sejati, karena dia seperti sebuah black hole di antariksa yang menyerap apa saja yang di sekitarnya dan tidak pernah menjadi penuh. Sementara kasih altruistik ini adalah orang yang tidak hidup dengan memikirkan dirinya sendiri, namun hidup dengan tujuan yang baru, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Orang yang hidup dengan kasih dan yang altruistik ini akan berbahagia. Seperti Tuhan Yesus Kristus, Dia memberikan hidupnya bagi kita semua. Baik, selamat membagikan pengalaman bersama Kristus sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jesus loves you. Amin.